Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari apa yang kita lakukan minggu lalu dan yang Ibu sampaikan itu saya terima beberapa pertanyaan ke saya. Jadi jempol kanan artinya apa? Dan karena saya seorang ahli Taurat yang dicintai Tuhan dan Ibu Iin, saya akan baca kitab favorit para imam. Siapa yang panggilannya imam di sini? Ya. Apa kitab favorit para imam? Oh ya pasti dong ya imamat. Bener nggak? Beneran nggak? Is it true? Oke, darah dan pengurapan telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan. Wow, berat banget ya. Kita akan baca di Imamat 8. Imamat 8, nanti baca di rumah saja. Cukup panjang hari ini. Tapi telinganya, tapi minggu lalu kita nggak mengurapi telinga ya, nggak apa-apa lah. Tapi setnya harusnya telinga kanan, jempol tangan kanan, dan jempol kaki kanan. Terima dengan iman lah minggu lalu, jadi hari ini kita dengarkan dengan menangkap benar-benar. Imamat 8 ya, Anda baca di rumah, tapi Imamat 8 ini cerita tentang pentahbisan para imam. Pak, saya bukan imam, saya raja. Oh, Andalah imamat yang rajani, ya kan? Dan kita semua sebenarnya adalah, imam itu apa sih? Imam itu adalah pelayanan mezbah. Imam itu apa? Orang-orang, apa yang membedakan imam dengan Lewi? Imam itu boleh keliaran dan melayani mezbah. Pengurapan atas tugas keimaman dan pengurapan atas person seorang imam. Imamat 8 ayat 10 sampai 12. Jadi singkatnya begini saudara ya. Ada yang luar biasa tuh gini. Tuhan itu ngurapin perkakasnya dulu. Tuhan itu mengurapi pekerjaannya dulu. Benda-benda kemah sucinya dulu. Mezbahnya dulu. Kolam baptisannya dulu. Kolam pembasuhannya dulu. Bokor-bokornya dulu. Baru kemudian imamnya. Seperti itu. Yang diurapi itu pelayanannya dulu. Tugasnya dulu, keimamannya dulu, barang-barangnya dulu. Seakan-akan Tuhan tuh ngomong gini, Tuhan kuduskan semua, Tuhan urapi semua. Nah, yang kau pegang ini sesuatu yang precious, sesuatu yang anointed, sesuatu yang kudus. Dan kau harus pay attention and careful, hati-hati, jaga hatimu ketika engkau bersentuhan dan mengerjakan urusan pelayanan dan urusan mezbahmu. Kira-kira begitu pesannya. Nah, singkatnya ada 3 korban mereka acara pentahbisan imam itu. Mereka akan mulai dengan memberikan 3 korban. Banyak ya, 3 korban. Yang pertama, Alkitab menyebutnya, Imamat menyebutnya, Imamat 8 ayat 14 sampai 17. Menyebutnya korban penghapus dosa. Ini yang saya sebutin tadi saudara. Sebelum Tuhan itu berurusan dengan orangnya, Tuhan berurusan dengan keimamannya, dengan pelayanannya, dengan ministrinya. Tuhan ngurap, makanya kalau kita praktekkan hari ini kita urapin keyboard kita urapin sound system kita urapin mixernya, kita urapin properti tariannya. Seperti itu, dibubuhkan pada tanduk mezbah. Darahnya ya, ada 1 korban, korbannya seperti gambar itu lembu. Gede saudara, lembu itu besar, bukan domba, lembu. Itu korban penghapus dosa, Tuhan itu menyucikan pelayanannya. Dan Tuhan tuh seperti ngomong begini loh. Siapa yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan? Coba review back. Berapa kali kita menajiskan pelayanan? Berapa kali kita ngotorin mezbah kita? Berapa kali kita mengotori tarian kita, worship kita, permainan musik kita, kecapi kita. Kalau saya review back hidup saya, nggak kehitung. Itu sebabnya yang Tuhan mulai, Tuhan clean up ministrinya. Tuhan kuduskan, menghapus dosa, dibubuhkan pada tanduk mezbah, dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Darahnya
dituangkan habis di situ. Di bawah mezbah. Ini bukan mezbah, ini tabut. Mezbahnya kira-kira harusnya di sini. Karena ini apinya di sini. Ya. Tapi di bawah mezbah itu dituangkan semua darah. Darah lembu itu banyak. Nanti kita lihat korban yang lain kecilan, domba. Tapi saya mau berkata gini, ini penghapus dosa gak bisa manusia. Ini cuma Tuhan. Dan ini paling gede lembu, berikutnya nanti domba. Karena Tuhan memberikan korban yang terbesar buat kita. Kalau kita boleh melayani Tuhan, kita boleh sentuh keimaman, kita boleh sentuh mezbah. Dia yang letakin lebih dulu buat kita. Dia yang ngerjakan bagian paling gedenya, lembunya. Dan sacrifice kita sebenarnya yang kecil banget. Dan dia letakkan yang paling gede. Dan itu harus jadi satu dasar di bawah mezbah. Itu harus jadi fondasi di bawah mezbah. Kita akan melihat sesuatu yang sangat unik, sangat spesial. Setiap kali Anda membaca tentang korban, darahnya itu enggak dituang di atas mezbah. Enggak dibakar habis. Darahnya itu dituang di tanah. Dibubuhkan di perkakas, dioleskan di perkakas, dicipratin ke jubah. Tapi enggak pernah darah itu dibakar habis di mezbah. Tadi Bu Iin cerita. Di dalam air ASI ada DNA. Ada yang lain, liquid lain yang mengandung DNA. Darah. Alkitab berkata di dalam darah ada jiwa. Dan jiwamu ketika meletakkan sacrifice, itu does matter. Alkitab mencatat penyembah berhala membakar anaknya kepada dewa Molok. Iblis Molok. Ketika itu korban ditaruh, mempersembahkan anak. Sound similar, terdengar mirip dengan apa yang Tuhan minta dari Abraham. Abraham, kasih anakmu. Taruh di mezbah, korban bakaran. Apa yang membedakan? Ketika seseorang meletakkan korban, ada jiwa yang ngikuti. Ada darah yang bersuara, ada darah yang berteriak. Dan teriakannya apa? Menentukan bedanya apa. Ketika orang mempersembahkan anaknya ke Molok, jiwanya ini teriaknya, aku mau kekayaan. Aku mau famous, aku mau kejayaan, aku mau tahta itu. Aku mau naik ke atas. Jiwanya teriakannya itu. Ketika Abraham taruh Ishak, jiwanya teriaknya apa? Hineni. Here I am God. I love you more than anything. Kalau engkau ambil pun yang kau janjikan, oke. Makanya Tuhan bilang gini, Abraham hold it. Aku sudah dengar hatimu. Jadi tidak perlu darah itu dituangkan, aku sudah dengar hatimu. Seringkali ketika Tuhan meminta kita meletakkan sebuah sacrifice, yang Tuhan pengen dengar adalah ketika engkau taruh itu, jiwamu, hatimu, jeritnya apa? Bukan how big persembahannya, how big sacrifice-nya, tapi Tuhan cuma pengen tahu ketika engkau letakkan itu, jiwamu di dalam sini teriaknya apa? Itu yang does matter. Seperti itu. Nah, yang pertama korban penghapus dosa, itu membuat pendamaian atas mezbah dan itu menjadi dasar pelayanan kita. Korban kedua adalah korban bakaran. Korban bakaran itu seekor domba dan kemudian darahnya itu disiram pada sekeliling mezbah. Alkitab mencatat gini, ini enggak ada purpose yang spesifik. Ini adalah sekedar just korban api-apian buat Tuhan, menyenangkan Tuhan. Cuman itu. Cuman satu korban yang esensinya ya hatimu pengen menyenangin Tuhan. Yang jeritannya cuman satu, aku pengen nyenengin Tuhan. Cuman itu aja. Dan itu harus jadi sebuah landasan untuk siapapun yang mau masuk di dalam keimaman. Ketika step one adalah Tuhan yang mendamaikan, Tuhan yang menghapus dosa, Tuhan yang menguduskan. Dan itu harus jadi baseline buat mezbah pelayanan kita. Tapi step two adalah hatimu harus pengen nyenengin Tuhan.
Satu korban simply sacrifice yang isinya jeritan hatinya cuma Tuhan, I want to please you. Aku pengen nyenengin engkau. Dan korban yang ketiga, ini korban yang personal. Seekor domba yang lain diambil. Harun dan anak-anaknya mesti tumpangkan tangan di atas kepalanya. Ini satu korban sacrifice yang personal. Yang personal, saya typo tadi. Seharusnya cuma di sini saja yang mereka harus taruh tangannya di atas kepala domba itu. Itu personal. Ada unsur personalnya dan di sini loh kemudian darahnya diambil, dioleskan di telinga kanan, daun telinga kanan, dioleskan di jempol tangan kanan, dan dioleskan di jempol kaki kanan. Kemudian dombanya dipotong-potong, dicampur dengan roti tidak beragi, mungkin jadi burger gitu ya. Harus ditaruh di tangan yang berurusan itu dan diunjukkan ke Tuhan. Gitu. Sisa darahnya dituang sekeliling mezbah. Ini satu kebenaran yang buat saya wow, saudara. Ternyata darah itu enggak dibakar habis. Darah itu dituang ke tanah, ke mezbah, ke pelayanan kita. Kau yang megang keyboardmu itu mezbah. Kau yang penari, tarianmu dan propertimu mezbah. Dan darah itu speaks, blood speaks. Khotbahnya Ruth ya, blood speak. Itu darah itu nempel di pelayananmu dan it speaks. Seperti itu. Kita punya mezbah korporat di sini. Itu dan korban yang ketiga ini yang disebut korban pentabisan. Setiap orang kalau kita perhatikan orang-orang yang sangat kokoh kuat di panggilannya, di keimamannya, di rajanya, di whatever lah panggilannya, kemempelayannya, pasti pernah berurusan dengan korban yang semacam ini. Satu korban yang seperti melegitimate callingnya. Melegitimate, meneguhkan, mentabiskan posisinya dia siapa di hadapan Tuhan dan manusia. Itu melegitimate. Korban pentabisan. Saya ingat Coach Irin ketika kehilangan Ricky, sekali lagi kita nggak lagi cerita tentang Molok yang naruh anak ya kebakar gitu bukan. Tapi respon hati, jeritan hatinya speaks. DNA-nya speaks. Gitu. Yang berkata, it's okay Tuhan, it's okay. Bagaimana beliau malah menenangkan orang lain yang panik. Itu speaks di hadapan Tuhan. Beberapa pemimpin kehilangan anak. Bu Iin kehilangan anak, Levi. Bukan anaknya yang disacrifice, no. Tapi urusannya adalah DNA dan jeritan hati ketika itu terjadi apa? Beberapa urusannya bahkan sangat personal sampai nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan. Itu mungkin berurusan dengan seseorang yang menyakitimu, melukaimu sangat di tengah pelayanan. Itu mungkin berurusan dengan nama baik seseorang, jabatan seseorang. Sehingga engkau nggak bisa cerita. Tapi something personal. Dan itu dituangkan di mezbahmu. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi it speaks. Itu bicara sangat kuat. Saya tahu di tempat ini ada satu mezbah korporat yang sangat besar. Dan udah berkali-kali darah keluar dari korban pentabisan semacam ini. Dari person demi person, pahlawan demi pahlawan, jenderal demi jenderal. Yang itu membuat mezbah ini punya DNA, punya warna, punya soul, punya jiwa yang berteriak sangat kuat di hadapan Tuhan. Mewarnai pelayanan. Bisa dirasain ya? Ya kan? Tapi setiap kali engkau itu taruh korbanmu, cek ini, ceritanya apa? Kalau ceritanya
Yeslah, letakkan lagi, ngalah lagi. Memang aku kok yang harus terus disalahkan. Itu ceritanya naik. Dan itu bukan korban pentabisan, itu gak akan membuat posisimu, panggilanmu kokoh di hadapan Tuhan. Kalau jeritanmu adalah mengasihani diri, self pity, memang aku ini yang paling jelek di antara semua kok. Jadi memang aku yang harus ngalah, aku yang harus dilukai. Atau jeritan keletihan, aduh ibu ini maunya apa lagi sih, gitu ya. Itu naik. Sekalipun ujungnya engkau letakkan sesuatu, jeritan yang mewarnai korban itu, suara DNA dari darah itu, dari jiwamu yang naik bersama korbanmu itu, gak akan mengokohkan, gak akan mentabiskan, gak akan melegitimate panggilan raja, panggilan mempelai, panggilan imam, panggilan pilar, panggilan pekerja. Keimaman di hidupmu. Enggak akan. Makanya setiap kali kita diajak Tuhan berurusan dengan something personal, ubah sikap hatimu. Ini waktunya aku letakkan sacrifice yang personal. Dan aku harus make sure jiwaku berteriak yang benar di hadapan Tuhan. Maka kau akan lihat panggilanmu makin kokoh, makin strong, makin firm. Amin. Dan kenapa sebelah kanan? Saya cuma mau ambil ayat, cuma satu aja lah. Ada banyak ayat di Alkitab, Tuhan itu di sebelah kanan. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri sebelah kananku. Perhatikan apa akibatnya kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita. Aku tidak akan goyah. Kalau langkah pelayananmu ini masih berkali-kali goyah, kok gini ya, aku tak keluar dari Mahanaim. Itu goyah. Udah. Coba tengok kananmu, ada Tuhan enggak ada? Karena kalau ada Tuhan di sebelah kananmu, kamu gak akan goyah. Kamu akan firm. Coba tengok sebelah kananmu, jangan-jangan Tuhan gak di sebelah kananmu lagi. Dan buru-buru cari Tuhan. Mazmur 109 ayat 31, sebab Tuhan berdiri di sebelah kanan orang miskin. Dan menyelamatkannya. Dan dari orang-orang yang menghukumnya. Mazmur 110 ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu, dia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Dia membantu kita, dia menolong kita, meremukkan raja-raja, musuh-musuh alot, saudara. Musuh-musuh besar, challenge yang besar. Dia membantu kita meremukkan semuanya. Yesaya 63:12, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita, dia akan membelah kemustahilan. Gitu. Kalau engkau ketemu kemustahilan dan tetap mustahil, sekali lagi tengok ke kanan. Jangan-jangan dia ketinggalan di belakang. Ya, tapi kalau Tuhan di sebelah kananmu, dia pegang tanganmu. Musa itu mimpin 2 juta orang, ketemu mustahil. Kalau dia ketemu mustahil, bukan cuma dirinya, tapi 2 juta orang yang dipimpin di belakangnya. Mezbah, pelayanan, leadership kan seperti itu ya. Setiap kali kita ketemu mustahil dan kita nggak bisa break it, itu nggak cuma tentang kita, tentang orang yang di belakang kita. Kita perlu Tuhan pegangi tangan kita. Sebelah kanan. Nah, dia akan gandeng kita. Dia akan tuntun kita. Dia akan membelah lautan kemustahilan di depan kita. Berikutnya kita akan, kenapa kok di telinga? Saya tuh belajar satu hal, telinga itu, jadi ketika saya pelajari ya, bisakah manusia mendengar tanpa daun telinga? Bisa, jawabannya bisa, tapi budek, nggak jelas. Cari di Google, saudara ya. Jadi telinga ini membuat somehow ini benda akustik luar biasa, made in heaven.
Ini benda akustik luar biasa yang membuat suara itu di-amplified, frekuensinya di-sharpen gitu ya, masuk di kuping ini lebih jelas. Jadi kalau ini nggak ada dipotong, bisa kedengaran nggak? Bisa, tapi blur, nggak jelas. Seperti itu. Nah, Sakaria 3 ayat 1. Seorang imam perlu memperhatikan tentang bagaimana dia dengar. Jadi daun telinga ini ngomong tentang mendengar dengan jelas. Bukan cuma mendengar tapi mendengarkan. Pay attention. Sakaria 3 ayat 1 kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Nah ini imam tapi kok bukan Tuhan yang di sebelah kanannya saudara ya. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Ini salah ini. Ini keliru orang ini. Kenapa iblis yang di sebelah kanannya? Dan apa yang dia lakukan? Mendakwa. Mendakwa itu apa? Intimidasi. Intimidasi itu apa? Suara. Suara masuk di mana? Telinga. Kalau iblisnya di kanan, masuk telinga mana? Telinga kanan. Ini masalah nih, kalau Tuhan gak di sebelah kananmu, jangan-jangan iblis yang di sebelah kananmu. Dan kalau iblis sebelah kananmu, watch out dengan apa yang kau dengar. Dia akan mulai mendakwa. Dan daun telinga ini mengamplify suara iblis. Makin kenceng, masuk di sini. Itu masalah besar. Makanya kita perlu darah mengoles di sini saudara. Dan kita berkata iblis enyah di hadapanku, aku tidak mau dengar, aku cuma mau dengar apa yang Roh Tuhan katakan tentang aku. Ini pendengaran kok imam-imam kurang baik semua ya. Yeremia 20 ayat 1-2. Pasyur bin Immer. Siapa ini? Imam. Yang pada waktu itu menjabat kepala rumah Tuhan. Mendengar. Yeremia bernubuat perkataan-perkataan itu. Lalu aneh ini. Ini imam dengar nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan benar. Tapi reaksinya apa? Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ketika para imam gak bisa dengar nubuatan yang dari Tuhan. Bahkan dia mulai memasung nabi-nabi. Bahkan ada rumah-rumah Tuhan yang kita selalu mengizinkan Tuhan berbicaralah. Tapi ada rumah-rumah Tuhan yang tidak mengizinkan Tuhan bicara. Suara kenabian itu dipasung bukan di dunia, tapi dipasung di rumah Tuhan. Itu ngeri. Itu ngeri. Dan itu dilakukan siapa? Imam-imam. Imam-imam hari-hari bahkan dia memimpin kepala sebuah ministry, kepala sebuah rumah Tuhan. Kalau kita dipercaya Tuhan memimpin ministry, kita memegang sebuah pelayanan, pastikan kita tetap bisa mendengar nabi-nabinya menyuarakan suara Tuhan. Jangan pernah pasung suara itu ketika bahkan gak sesuai dengan selera kita, mimpi kita, keinginan kita. Jangan pernah pasung itu di pelayanan. Meskipun gak enak. Itu Yeremia kan keras ya ngomongnya, negor itu. Dan imam ini tersinggung dan dia pasung. Markus 11 ayat 18, imam-imam. Siapa yang panggilannya imam lagi tadi? Ini peringatan very clear saudara ya. Kalau kayak gini saya raja aja deh, saya raja hari ini. Markus 11 ayat 18, imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Peristiwa apa? Yesus lagi sangat keras, dia obrak-abrik bait suci, orang yang berdagang di bait suci.
Dan mereka berusaha untuk apa? Membinasakan. Bukan lagi masung loh, membinasakan. Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, bahkan ketika Yesus yang bicara, udah banyak kejadian. Bahkan ketika Tuhan mulai bersuara, dan kadang suaranya tidak enak, suaranya keras, hardikan, hajaran, teguran keras. Bahkan ada sebuah tendens, sebuah kecenderungan yang dilakukan imam-imam untuk memasung bahkan membinasakan loh. Gitu. Membungkam dan membinasakan. Itu udah habitnya ahli Taurat, tapi saya ahli Taurat yang dicintai Tuhan. Ya. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Itu telinga kanan, saudara. Mari kita pay attention dan benar-benar mendengar dengan jelas ketika Tuhan mulai bicara. Ibu jari kanan. Bisakah seseorang memegang benda tanpa jempol? Bisa ya, tapi nggak akan kuat. Itu megang, bukan menggenggam. Ya. Alkitab tuh ngomong gini, pilihlah orang-orang yang 20 tahun ke atas dan bisa memegang pedang, menyandang pedang. Menggenggam kuat pedangnya. Fungsi ibu jari ini satu aja lah ya, banyak. Tapi satunya adalah apapun yang kamu genggam dengan 4 jari yang lain, dia mengaffirm. Dia memberikan afirmasi, dia memberikan membuat yang kau pegang itu firm. Kuat, dia meneguhkan apa yang sudah dipegang oleh 4 jari yang lain. Seperti itu. Tanpa ibu jari, pedangmu mudah terlepas. Tanpa ibu jari, yang main gitar pun gitarnya mudah terlepas menurut saya ya. Mana bisa sih gini tanpa ini gitu kan ya. Yang pegang tarian banner, wah diputar-putar lepas lah ya. Tanpa ibu jari. Ini ngomong apa? Menggenggam erat. Yang pertama adalah apa yang perlu kita genggam erat? Perjanjian. Keluaran 19 ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi kesayangan-Ku. Kita itu perlu genggam erat perjanjian. Dan ketika seseorang ditabiskan, itu selalu ada perjanjian yang terlibat. Dan itu mesti digenggam. Perjanjian itu luar biasa, saudara. Saya pernah sering cerita ini. Ketika saya dari Surabaya 13 tahun yang lalu ke Jakarta, saya bikin sebuah covenant dengan Tuhan. Hari itu saya belum terlalu paham lah covenant, tapi saya baru tahu itu namanya covenant. Dan saya bikin sebuah deal dengan Tuhan, begini Tuhan, kalau Engkau mau, memang aku mau ke sana, Engkau punya panggilan, saya di Jakarta, saya punya destiny di sana, beri saya pekerjaan. Tapi saya nggak mau ngelamar. Itu luar biasa saudara ya. Itu zaman belum banyak headhunter, belum ada LinkedIn. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau, kalau Engkau memang mau aku ke sana, destiniku di sana, saya minta kerjaan tanpa melamar kerjaan. 2 hari kemudian, satu perusahaan telepon saya dapat kerjaan. Ini udah 13 tahun lewat, tahukah saudara saya udah pindah ke 6 perusahaan yang berbeda. Dan gak ada satupun yang saya lamar. Yang saya lamar bahkan punya koneksi orang dalam, tidak diterima. Tapi saya pindah ke 6 perusahaan, gak ada satupun yang saya lamar. Kirim surat lamaran pekerjaan, gak ada. Deal dulu baru kasih CV. Buat administrasi. Itu perjanjian. Yang seperti ini membuat saya tiap kali ada goncangan,
Saya nggak mabok pingin pulang kampung. Keluar-keluar balik aja. Enggak. Kenapa? Saya genggam erat perjanjian. Apapun yang terjadi di pelayanan, mau goncang-goncang dikit, itu membuat di sini firm. Dan perjanjian demi perjanjian yang lain. Engkau harus punya perjanjian dalam ministrimu. Ketika engkau memutuskan, aku akan pelayanan di sini, aku akan pelayanan musik, aku akan pelayanan worship leader di gereja ini, di Mahanaim, di care, di klinik, di apa lagi ya, MOG, atau whatever lah pelayananmu. Ketika engkau memulai ministrimu itu, engkau perlu pentahbisan. Engkau perlu dalam bagian dari pentahbisan itu, engkau perlu covenant. Supaya engkau gak mutungan. Beberapa orang itu, saya 13 tahun tuh masih Hananeel. Tapi ada orang-orang, saya perhatikan, selama saya 13 tahun di sini, mohon maaf. Tapi kok divisinya, unitnya berubah-berubah. Saya sekarang di sini. Berapa tahun kemudian, saya di sini. Saya nggak di situ lagi. Menurut saya, kok nggak begitu mestinya? Mestinya engkau itu ketika memulai satu, supaya engkau nggak pindah-pindah nih, nggak mutungan, nggak cocok ya ternyata. Maka sebelum engkau pegang benda-benda kudus itu, ministry itu, buatlah covenant dengan Tuhan. Buatlah covenant. 13 tahun ini bukan waktu yang mudah buat saya. Apalagi 6 bulan pertama lah, wah itu, ya kan. Gitu. Tapi perjanjian itu kalau digenggam erat, enak saudara. Yang kedua adalah berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Imamat 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ada yang harus kita genggam erat, peraturan dan ketetapan Tuhan. Bukan rulesku. Beberapa orang, aku punya prinsip begini. Itu enggak harus dipegang erat. Yang harus dipegang erat, prinsip Tuhan, rulesnya Tuhan, peraturannya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Loh ini ministry punya Tuhan, pelayanan ini punya Tuhan, mezbahnya mezbah Tuhan. Rulesnya harus rulesnya Tuhan, bukan peraturanmu. Beberapa orang membawa prinsip pribadinya dipegang kuat-kuat dalam pelayanan. Pokoknya kalau ada yang nyenggol aku bacok. Wah itu nggak bisa. Peraturannya Tuhan. Itu membuat banyak orang, pokoknya aku disakiti nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai dikhianati gitu misalnya. Prinsipnya misalnya begitu. Jangan sampai kamu ngomong di depanku nggak apa-apa. Asal jangan ngomongin aku di belakang. Itu prinsip. Dipegang kuat-kuat. Kejadian di pelayanan, terjadi di pelayanan. Prinsipku pokoknya orang nggak boleh mengkhianati aku. Mengkhianati aku bacok. Di pelayanan ini mezbah Tuhan. Kalau engkau seorang imam mezbah Tuhan, rulesnya yang harus kau genggam adalah rulesnya Tuhan. Itu bukan mezbahmu, itu mezbah Tuhan. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Anda mau hidup, mau survive di pelayanan, gak kesambar seperti Nadab dan Abihu, maka genggam erat peraturan, genggam erat ketetapan, genggam erat perjanjian. Berikutnya darah pada ibu jari kaki kanan. Bisa enggak orang jalan tanpa ibu jari kanan, ibu jari? Bisa, tapi enggak akan firm langkahnya. Dia akan kehilangan balance, dia akan mudah disenggol jatuh. Itu bicara tentang balance, tentang keseimbangan, tentang lari yang cepat dan langkah yang kuat. Bilangan 16 ayat 47, maka Harun seorang apa? Imam. Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah. Pakai apa kalau berlari? Kaki. Hari itu ada sebuah tulah nyebar di perkemahan orang Israel.
Berlarilah dia ke tengah-tengah jemaah, tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, dibubuhkannya ukupan, diadakan pendamaian bagi bangsa itu dan tulah berhenti. Kalau Harun gak punya jempol kanan, larinya terlambat, larinya slow. Maka kita ini buat saya loh. Ibu kan selalu ngomong saya ini slow, lamban. Ini perlu diurapi jempol kaki ini. Kalau dia slow, dia lari ke kemahan, itu baru berhenti. Begitu dia nyampe di lokasi dan dia bakar ukupan, tulah berhenti. Kalau dia slow, yang mati lebih banyak. Ngerti? Ngerti urgensinya betapa kita harus cepat, kita harus responsif, kita harus react dengan fast gitu. Karena ada banyak jiwa-jiwa mati hidupnya bergantung kecepatanmu. Gitu. Kalau kau nggak punya jempol kanan, kau lari terus disenggol, provokasi, jatuh. Jempol kaki, ya jempol kaki. Kalau kau jempol kakimu nggak punya, kamu lari, mau lari, ku berlari padamu, pada panggilanmu. Terus kena angin, haters, sempoyongan Anda ya. Kena angin, pandemi, kolaps. Yosua 3 ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Luar biasa loh saudara. Ini the power of jempol yang diurapi dengan darah. Itu dicelupin ke sungai Yordan, terbelah saudara. Itu pengurapan di jempol kakimu minggu lalu bisa membelah sungai Yordan. Amin. Amin ya. Dan kau bisa nyebrang ke Kanaan. Yosua 6 ayat 8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Itu hari ketika Yosua dan bangsa Israel menaklukkan Yeriko, ada satu syaratnya. Para imam maju perang. Jadi ternyata ya memang benar, mau panggilanmu apapun, memang kudu berperang. Ya kan? Itu sudah ketetapan yang harus kita pegang dengan erat. Itu ya. Mau panggilanmu apapun, mempelai yang berperang, itu warrior bride gitu kan. Saya lihat tuh bukunya istri saya, Warrior Princess gitu. Wah, luar biasa saudara ya, warrior bride. Ya kan, dan imam perang juga. Raja disuruh perang juga ya toh. Pilar ya perang juga. Ujungnya ya pokoknya kita perang saja saudara ya. Itu ketetapan, mau panggilan kita apapun, ya itu ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang harus kita genggam. Dan imam-imam ini luar biasa loh, dia menentukan the battles. Dia game changers. Hari itu game changers, perangnya bukan tentara. Sorry tuh saya, tapi hari itu peperangannya, game changernya bukan tentara. Game changernya adalah para imam yang tiap hari 7 hari melangkahkan kakinya niup shofar. Loh buktinya tuh tembok runtuh kapan? Waktu shofar ditiup di hari ke-7. Itu tentara hari itu. Sorry tuh saya sih figuran. Hari itu. Tapi sebenarnya hari itu jagoan perangnya imam. Ini ngangkat imam gitu kan. Tadi kan soalnya tadi habis teguran. Gitu. Tapi betapa ajaib setiap panggilan sebenarnya yang Tuhan taruh di hidup kita.
Alkitab mencatat ada satu raja namanya Adoni Besek. Itu raja Kanaan, raja orang Feris. Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangan dan dari kakinya. Kata Adoni Besek ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya, mepungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang aku lakukan, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ada spirit namanya Adoni Besek, saudara. Itu spirit yang memotong jari, tangan, jempol tangan kanan dan jempol tangan dan jempol kaki, saudara. Tadi kita belajar kalau kita nggak punya jempol, maka kita nggak bisa genggam erat perjanjian Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, ministrimu, senjatamu. Kalau engkau nggak punya jempol kaki, engkau nggak bisa lari cepat, engkau nggak bisa berdiri dengan firm, engkau nggak bisa teguh, engkau nggak bisa stay firm dan kokoh dada panggilanmu. Engkau akan mudah digoyangkan, engkau akan mudah disenggol dan jatuh. Dan ada satu spirit namanya Adoni Besek, raja ini. Yang dia sudah menghabiskan, sudah melakukan itu bukan pada panggilan yang kerucuk, tapi pada panggilan raja. Ini buat orang-orang dengan panggilan raja. Kita perlu menggenggam erat panggilan, tapi juga buat setiap panggilan sebenarnya. Ini orang-orang yang bahkan sudah di level raja-raja pada panggilan dan callingnya. Begitu mereka kehilangan jempol, ini bicara tentang mereka nggak bisa firm lagi memegang erat pada perjanjian. Mereka nggak bisa lagi firm, mereka nggak bisa firm lagi memegang senjatanya, memegang kecapinya. Dan kakinya udah nggak bisa balance, kakinya udah nggak bisa lari. Begitu slow, begitu lamban, begitu kaku, begitu lumpuh untuk diajak lari cepat. Dan kita mesti habisi spirit ini. Jangan pernah Adoni Besek membuatmu lamban. Jangan pernah biarkan Adoni Besek membuatmu ini gak bisa firm memegang apa yang Tuhan percayakan di hidupmu. Ini spirit yang kita mesti habisi, saudara. Karena ini benar-benar bahkan menghabisi, memotong destiny para raja. Nah, kita mesti berjaga-jaga. Yang berikutnya keimaman. Setelah mereka taruh persembahan-persembahan itu ya, dan kemudian mereka diurapi telinga, jempol tangan, jempol kaki. Upacara pentabisan itu berlangsung 7 hari. Jadi Harun dan anak-anaknya mereka harus 7 hari di hadapan Tuhan. Enggak boleh pulang, enggak boleh balik ke rumah. Hanya boleh di halaman itu. Enggak masuk ruang kudus sih, di halaman. Di dekat mezbah. Di dekat mezbah 7 hari. Keimaman adalah 7 hari dalam seminggu di hadapan Tuhan. Bukan hari saat bertugas saja. Nah, janganlah kamu pergi dari depan kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari di depan kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal day and night, night and day, 7 hari lamanya, dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia supaya jangan kamu mati. Saya highlight di situ keimaman. Dan setiap panggilan kita, tugas dan kepercayaan untuk bersentuhan dengan mezbah dan pelayanan, itu adalah 7 hari di hadapan Tuhan dalam seminggu, every single days.
bukan hanya hari dan jam saat saya dan saudara bertugas. Hari itu hari pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Habis selesai semua, sudah ditabiskan, dibubuhkan darah di telinga, jempol. Mereka harus 7 hari di hadapan Tuhan. Dan genap 7 hari, Musa memanggil Harun. Untuk apa? Untuk ngobrol di dalam dengan Tuhan. Untuk berurusan sebagai imam besar, berurusan di dalam kemah suci, di dalam ruang suci dan ruang maha kudus. Sementara anak-anaknya boleh take a break. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Nadab dan Abihu? Nadab dan Abihu balik ke perkemahan. Mereka berpikir begini, ini suwi ini. Ini kalau Tuhan sudah ngomong nih, lama lah ini ya. Kita udah 7 hari, I miss home. Saya kangen rumah. Bahkan beberapa referensi berkata, mereka pulang, mereka selama di hadapan Tuhan. Mereka kan harus holy-holy. Manners. Beberapa referensi yang saya baca, mereka pulang ke rumah, mereka minum mabuk. Dan tiba-tiba Harun sudah selesai urusannya, keluar. Ayo anak-anak kumpul. Mereka gak ready. Itamar dan yang lain ada di situ. Nadab dan Abihu ketinggalan di kemah. Lagi Aswen kemarin. Ya, ada yang terlambat ke rumah saya tuh. Gak bawa lagi. Janjian jam berapa? Terlambat. Kalau sama saya gak masalah. Tapi Nadab dan Abihu miss appointment yang penting, lebih penting. Dia janjian dengan Tuhan. Hari itu harusnya dia dikokohkan. Dia udah jalanin 7 hari. Harusnya dia akan jadi imam. Dikokohkan callingnya. Bahkan one day mungkin salah satu dari mereka yang akan gantikan Harun jadi imam besar. Tapi mereka gak ready. Dan mereka apa? Harusnya api itu diambil dari mezbah. Saya gak tahu mereka ngambil api dari mana. Api itu asing di hadapan Tuhan, dia mati. Tapi ketika kita gak melakukan keimamatan kita dan calling kita, kerajaan kita, kemempelaian kita, dan whatever panggilanmu, 7 days in a week, every single days, ada potensi ketika Tuhan memanggil, engkau tidak siap. Dan itu death penalty. Dan itu death penalty. Jadi mari kita belajar mengerjakan calling kita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, 365 hari setahun, every single days. Saya berdoa, ini buat saya bicara, saya berdoa, itu juga bicara buat setiap kita. Nah Pak, tapi kan itu darah, kan minggu lalu kita pakai minyak. Ya, minggu lalu kita pakai minyak ya, bukan darah. Maka yang berikutnya ini saudara, yang berikutnya ini. Ternyata urusan telinga, jempol-jempolan itu tadi bukan cuma untuk imam. Tapi berikutnya adalah untuk orang kusta. Jadi pengurapan telinga, jempol-jempol itu juga hari di mana seorang kusta ditahirkan. Imamat lagi ya, Imamat 14 ayat 14 sampai 18. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangkannya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari tangannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu. Dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan, orang itu pada jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat di mana darah tebusan telah dibubuhkan.
Dan apa yang tinggal dari minyak itu harus dibubuhkannya pada kepala orang itu yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau seorang yang kena kusta, maka ketika dia merasa, aku kayaknya sembuh, gitu. Kayaknya aku sembuh nih. Maka dia harus menghadap imam, manggil imam untuk datang. Imam datang, jadi imam itu dan ahli Taurat itu memang mestinya bersahabat dengan orang kusta, mestinya begitulah ya. Karena dia yang harus mengafirmasi, gitu. Nah, dan checkingnya orang imam yang harus ngecek, bukan dokter. Imam yang harus ngecek, bukan tabib. Dan kemudian setelah dicek, ya sembuh nih kayaknya. Kalau tadi para imam ya, 7 hari di hadapan Tuhan, di bait suci. Kalau imam untuk eligible dia benar-benar tahir, dia 7 hari di luar perkemahan. Gitu. Harus nunggu 7 hari di luar perkemahan. Dan kemudian mereka harus bawa persembahannya dan ini yang terjadi. Persembahan itu burung ya, disembelih, darahnya ditaruh di telinga kanan, jempol kanan tangan, jempol kanan kaki. Itu dikatakan tebusan salah. Gitu. Tapi yang luar biasa kemudian ditambahkan minyak. Minyak dioleskan lagi di telinga, di jempol tangan, jempol kaki. Maka orang kusta itu ditahirkan. Dan Alkitab mencatat beberapa orang yang kena kusta itu bukan orang kecil, orang besar. Dunia berpikir kayaknya yang kena kusta itu ya kayaknya orang yang jorok banget ya. Tapi kusta itu happen pada orang-orang besar. Alkitab mencatat Naaman tuh panglima. Kusta datang ketika nomor 1 Miriam. Miriam itu orang penting loh. Gak ada Miriam, gak ada Musa. Dia yang menaruh dia di sungai Nil. Dan Miriam merasa berjasa. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah dia. Ketika awan telah naik di atas kemah maka tampaklah Miriam kena kusta. Dalam case-nya Miriam, kusta datang ketika Miriam mulai ngomong. Bukan ngomong yang baik tapi mengata-ngatai Musa. Hati-hati dengan mulutmu dan jempolmu. Jempol kananmu memang harus diurapi ya. Karena mengata-ngatai sekarang gak selalu pakai mulut. Lebih banyak ngata-ngatai pakai jempol. Ya toh, makanya jempolmu ini perlu diurapi memang. Karena dengan jempol kita bisa mengata-ngatai orang. Ya kan? Jadi ketika seseorang mengata-ngatai orang yang diurapi Tuhan. Yang punya panggilan firm di hadapan Tuhan. Somebody di hadapan Tuhan. Tuhan itu bisa pergi loh dari hidup kita. Musa itu ngomong, jangan mengambil istri dari bangsa ini. Ini kamu gak boleh ngambil istri dari bangsa yang bukan dari umat Tuhan. Terus dia ngambil orang Kus. Omongan dan kenyataannya, kelakuannya nggak sinkron. Pernah gak lihat pemimpin begitu? Ayo berani gak ngomong? Gak berani, nanti kena kusta. Ya kan? Tapi pernah gak kau lihat seperti itu? Saya kok pernah. Sering. Enggak lah. Enggak, mungkin tapi pernah gitu. Dan ketika situasi itu terjadi pun, hati-hati dengan mulutmu. Kusta itu bisa datang. Dan tiba-tiba bukan kustanya datang, kusta itu datang dimulai dengan apa? Tuhan meninggalkan. Lalu pergilah dia. Ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Yoab. Jadi Yoab itu ceritanya, Yoab ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawa
membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak bicara dengan dia dengan diam-diam, kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga dia mati membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah dia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu, biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, dan yang kekurangan makanan. Ada sebuah kutuk yang diucapkan Daud ketika Yoab membunuh Abner. Abner itu kesalahannya apa? Dia membawa personal matter dendam pribadi dalam urusan kerajaan. Dia membawa personal matter, dendam pribadi, luka pribadi, perselisihan pribadi pada urusan kerajaan. Yang gak boleh dilakukan oleh seorang panglima. Gak bisa dipungkiri lah, kita ini kita ini dalam pelayanan, dalam keimaman kita akan gesek dan ada urusan-urusan personal matters. Tapi ketika itu kita bawa dan mencampur adukkan keputusan, mempengaruhi keputusan kita dalam pelayanan, menjalankan ministry, menjalankan panggilan. Masalahnya ketika itu gak selaras dengan rajanya, itu mendatangkan kusta. Saya ulangi ya, jangan bawa personal matter, dendam pribadi, gesekan pribadi. Ya. Misalnya saya nggak suka sama Cirut, saya khotbahin di sini nih, kayak tadi itu nggak boleh. Tapi saya suka kok, suka, bukan itu, bukan karena itu, ya. Tapi kan ada ya orang-orang seperti itu ya, khotbah itu dipakai buat zat gitu ya. Personal matter dibawa ke sini. Itu mendatangkan kusta. Itu mendatangkan kusta. Mulai hati-hati dengan apa yang engkau lakukan di depan sini ya. Gehasi, baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elia kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu tidak pergi kemana-mana. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kusta datang ketika dia ngebohongin pemimpinnya. Siapa pernah bohongin pemimpinnya? Ayo. Laporan yang dipalsukan, laporan yang dibesar-besarkan. Ayo loh. Kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang ditutupi. Nggak ikut dilaporkan. Sayangnya itu mendatangkan kusta. Itu mungkin membuatmu selamat sesaat sih. Nggak kena bentak aja sih. Tapi kusta akan datang. Mending dibentak lah ya. Ada kusta. Dan kusta itu, kalau Anda perhatikan orang kusta, itu nggak usah ketemu Adoni besek ya. Itu kena kusta lama-lama jempol hilang. Bener gak ya? Nggak jempol doang, telunjuk hilang. Sampai kelingking hilang semua. Artinya apa? Engkau lakukan kesalahan-kesalahan ini. Ujungnya kau gak bisa menggenggam erat panggilanmu. Engkau gak bisa handy dengan tugasmu. Engkau gak bisa, Alkitab tuh ngomong orang-orang yang cakap, yang terlatih, tangannya kuat, terlatih untuk berperang, jari-jarinya. Engkau melakukan ini, kemampuan berperangmu turun. Engkau mulai ngatai pemimpinmu pakai jempol, engkau mulai berpolitik dan bawa personal urusan pribadi dalam urusan keputusan pelayanan, like and dislike.
itu membuatmu nggak handy lagi, nggak ahli lagi, nggak genggam erat senjatamu. Engkau mulai berbohong, mulai manipulate ke atas, kusta. Dan kau nggak bisa handy lagi dengan apa yang kau kerjakan. Usia. Tetapi Usia itu seorang raja dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, jangan marah terhadap para imam. Nanti kusta. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Tapi siapa yang suka marah di pelayanan? Banyak lah ya. Banyak. Dan itu sesuatu yang mendatangkan kusta bukan di luar perkemahan. Di dekat mezbah. Dekat mezbah loh. Masa sih kita ini dekat mezbah? Kita ini hidup di sekitaran mezbah. Ya, day and night, Sabtu, Minggu, Senin, muter-muter mezbah aja. Kena kusta. Maka kita mesti berhati-hati dengan kemiriaman, keyoapan, kegehasian, keuziaan ini. Ada satu hal yang luar biasa yang membedakan Yesus dengan imam yang lain. Kalau imam itu pasif, jadi ya nggak tahu ya, itu orang kusta akan berharap sembuh dengan cara bagaimana karena dia tinggal di luar perkemahan. Berarti mungkin tabib pun nggak mau datang ya kan, dia nggak bisa ke tabib atau siapapun. Mungkin dia cuma bisa bertobat dan berharap sembuh-sembuh sendiri, mungkin begitu. Imam itu nggak menyembuhkan orang kusta. Imam itu cuma memverify bahwa dia benar-benar sudah sembuh. Dia harus merasa sembuh dulu, dia harus sembuh dulu baru panggil imam. Imam memverify. Tapi Yesus berbeda. Suatu kali Yesus berada di sebuah kota, di situ ada seorang, nggak kena kusta dikit tapi penuh kusta. Penuh kusta. Kalau tadi 4 poin tadi, Miriam, Yoab, Gehasi, Usia Anda lakukan semua rutin. Jangan-jangan bukan sedikit kusta di hidup kita, tapi penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan mohon Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu pada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus gak cuma sekedar imam yang memverify, Yesus menyembuhkan. Berita baiknya, Yesus menyembuhkan, mentahirkan orang kusta. Hari itu ada 10 orang kusta datang dan Yesus sembuhkan semua. Dan Yesus ngomong yang sama, kamu kan sudah, kenapa Yesus selalu ngomong gini, cepat ngadep imam dan urus pentahiranmu, kenapa? Karena itu penting, mereka perlu surat bebas kusta. Dia perlu surat itu ya, surat tes bebas kusta. Dan kalau dia punya itu, dia bisa beraktivitas. Dia bisa masuk ke perkemahan, dia bisa masuk ke kota, dia bisa hidup normal. Itu yang mereka butuhkan. Makanya Yesus bilang cepat urus, udah sembuh loh. Gitu. Tapi Alkitab mencatat ada 1 orang, yang 9 lainnya, yes ini sudah sekian tahun kita gak bisa masuk restoran. Ya kan, gak bisa masuk mall sekian tahun. Kita harus urus ini. Bisa nge-mall lagi. Bisa naik pesawat lagi. Kita harus urus ini.
Karena itu yang di hati mereka yang paling mereka inginkan. Tapi ada seorang Samaria yang itu ntar aja deh. Anyway dia orang Samaria, dia gak perlu urus itu sih. Gak bisa juga, itu kan khusus buat orang Israel. Dan dia datang ke Yesus dan berkata, thank you. Thank you. Thank you. Hari ini coba dilihat jempol kanannya. Kakinya masih ada? Masih ya. Jangan biarkan kusta ngilangin jempol ini saudara ya. Nanti engkau gak bisa menggenggam lagi panggilan dan senjatamu dengan kuat. Dan iblis itu akan mudah menyenggol, menumbangkan engkau dengan isi. Saudara. Tapi kalau engkau hari ini dipercaya Tuhan. Ada satu lagu yang saya tulis saudara ya. Selain yang kemarin. Boleh saya minta Nelly dan siapapun. Erik ada ya? Oke sip. Lagu yang dibikin Erik juga. Lagu ini berkata, make me clean. Buat aku tahir Tuhan. Buat aku tahir. Apa kaitannya imam dengan kusta? Alkitab berkata gini, kalau seorang imam kena kusta, dia gak boleh pegang pelayanan lagi. Kalau pelayanan dan yang kau kerjakan tiap hari, kalau tarian, das meter buat hidupmu. Saya ingat ketika istri saya cerita tentang pertama kali dia menari gitu ya. Menurut saya itu hari pentahbisannya dia jadi penari. Hari itu dia di sebuah hotel KKR besar di Surabaya. Dan dia sudah menyiapkan diri untuk malam KKR itu. Harus nari dengan tamborin dan peraturannya berkata yang gak punya tamborin gak boleh nari. Dan dia gak punya tamborin. Dia latihan pakai buku Kiki. Tebel ya. Tepak, tepok, tepak, tepok, tepak, tepok. Every day dia latihan pakai buku. Sampai hari H-1 itu gladi bersih JR nggak ada tamborin. Dia pakai buku. Latihan selesai, JR selesai, semua pulang. Dan dia berkata, aku mau stay a while. Dengan AC sudah mati, lampu sudah dimatikan. Dan dia berkata gini, Tuhan, peraturannya yang gak punya tamborin tidak boleh nari. Dan aku gak punya. Aku besok gak bisa nari. Izinkan aku menari untukmu malam ini. Dan malam itu dia nari pakai buku Kiki ya. Saya tahu itu malam pentahbisan menurut saya. Dan Tuhan ngelihat. Itu sacrifice. Sacrifice yang darahnya, DNA-nya, menjiwanya menjerit, Tuhan, hidupku buat nari untuk Engkau. Tiba-tiba itu jeritan jiwa itu mentabiskan sesuatu dalam hidupnya. Besok pagi, semua orang tanya, kamu kok belum ganti baju? Bingung jawabnya. Maka dia sembunyi. Sampai satu orang, ternyata kamu di sini. Ku cari kemana-mana. Kok kamu belum ganti baju? Aku kemarin disuruh Tuhan bawain ini buat kamu. Tamborin, saudara. Itu namanya pentahbisan. Itu yang membuatnya hari ini apapun yang terjadi, up and down, kejatuhan, kebangkitan kembali, apapun, suara apapun, ada darah pentahbisan yang dioles di telinga, di tangan, dan di kakinya. Membuat dia firm.
Saya paling jatuh cinta dengan istri saya salah satunya kalau dia nari sih. Gitu. Beda saudara, beda. Kenapa? Saya tahu itu ministry yang dia bangun dengan sebuah jeritan DNA. Ada darah pentabisan di sana. And the blood speak. Pertanyaannya adalah, pelayanan yang kau pegang itu, engkau lewati momen-momen itu enggak? Kalau belum, siapkan dirimu. Betapa kita perlu itu, supaya kita ini kokoh gitu. Dan kusta itu enggak bisa masuk di hidup kita. Karena tanpa itu kusta akan datang, menghabisi jempol kananmu, dan kau akan jadi sangat tidak kuat memegang apapun, mengerjakan apapun, dan kau akan menjadi sangat lamban dan sangat tidak balance. Berita baiknya, kalaupun engkau punya kegehasian, keusiaan, keyoapan, kemiriaman, berita baiknya, kau gak perlu nunggu di luar perkemahan, gak perlu pensiun. Berita baiknya, ada Yesus yang akan membuat kita tahir. Amin.